Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya, pandemi memang belum juga berakhir dan tahun lebih ataupun setahun lebih begitu ya hinggap di bumi ini dan menyerang hampir seluruh negara baik negara maju dan berkembang. Corona tak pandang bulu, obrak-abrik kehidupan manusia. Dan juga bukan hanya kesehatan saja, sektor ekonomi pun hancur lebur terdampak pandemi seperti halnya ekonomi negeri jiran Malaysia yang dapat dikatakan begitu ya ekonominya bangun tidur lagi setelah pemerintahnya memutuskan untuk menerapkan lockdown guna menutup penyebaran COVID-19 di negeri jiran Malaysia. Ada apa sebenarnya? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Nasib Ekonomi ASEAN saat negeri jiran lockdown. Nah, di sini memang kalau kita lihat negeri jiran Malaysia kembali menerapkan lockdown, di mana lockdown kali ini sudah memasuki tahap ketiga atau 3.0, lockdown yang dimulai pada 1 Juni kemarin. Terkait penguncian total ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri yang mana memang menetapkan lockdown akan berlangsung selama 2 pekan, yakni dari 1 Juni hingga 14 Juni 2021. Dan ini perlu diambil oleh pemerintah Malaysia begitu ataupun negeri jiran, yang mana memang jumlah kasus harian COVID-19 di Malaysia melonjak setelah hari raya dan jumlahnya hingga 8.000 kasus positif COVID-19 per harinya. Lagi Malaysia juga sempat mencetak rekor kasus tertinggi harian mencapai 9.020 kasus baru dan 98 kematian pada hari Sabtu pada 29 Mei lalu. Warga Malaysia yang khawatir terkait pasokan makanan ataupun takut kehabisan makanan selama lockdown sejatinya tak perlu khawatir karena pemerintah Malaysia memastikan akan ada persediaan makanan yang cukup untuk bertahan selama fase 1 dari penguncian total di seluruh wilayah Malaysia. Nah, ini juga sempat dilaporkan telah terjadi begitu ya panik buying juga sama di Indonesia juga sempat terjadi seperti itu di mana banyak orang berbondong-bondong membeli kebutuhan barang begitu untuk bertahan selama penerapan penguncian total hingga 14 Juni nanti. Dan juga informasi yang dipublikasi oleh Bloomberg dengan adanya penerapan lockdown ini juga menyebabkan negeri jiran merugi hingga 1 miliar begitu banyaknya atau 1 miliar ringgit atau setara dengan 242 juta dolar Amerika Serikat pada fase pertama ini. Dan juga angka ini lebih ringan dibandingkan pukulan dari lockdown pertama Malaysia di tahun lalu ataupun di tahun 2020 yang mampu menghantam ekonomi Malaysia jatuh merugi hingga 2,4 miliar ringgit per hari dan membuat PDB Malaysia pada waktu itu juga anjlok dan terburuk sejak tahun 1998. Dan juga kondisi yang ada, analis dari CGS CIMB juga melakukan pemangkasan terhadap perkiraan PDB negeri jiran menjadi hanya 4,4% saja, padahal pada waktu itu ataupun di tahun sebelumnya CIMB menaruh angka yang lebih optimis begitu ya untuk PDB Malaysia di angka 5,7% di 2021. Dan juga kalau misalnya kita melirik lebih jauh begitu, bukan hanya itu, Bank Sentral Malaysia juga memperkirakan ekonomi Malaysia masih akan tumbuh di rentang angka 6 hingga 7,5% di tahun ini dari kondisi yang dihadapi oleh Malaysia dari penerapan lockdown kali ini atau penguncian total. Dan juga Malaysia juga melaporkan pihaknya meluncurkan paket bantuan senilai 40 miliar ringgit atau setara dengan 9,7 miliar dolar Amerika Serikat, di mana memang guna membantu warga serta perusahaan yang aktivitasnya kembali tersendat selama menjalani penguncian nasional di Malaysia. Dan langkah penguncian total ini memang dianggap sangat perlu dilakukan begitu ya, guna memutus rantai penyebaran COVID-19 yang kembali menggila di negeri jiran Malaysia. Nah, memang kalau kita lihat adakah dampak lockdown Malaysia ini dengan kondisi ekonomi Indonesia ataupun ekonomi tanah air? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat di sini memang berbicara terkait ada dan tidaknya dampak yang ditimbulkan dari penguncian total yang terjadi di negeri serumpun kita yakni Malaysia, jawabannya adalah tentu ada dampaknya. Nah, yang paling terlihat adalah terganggunya sektor perdagangan antara RI dan juga Malaysia begitu ya, karena memang Malaysia juga masuk begitu dalam 10 destinasi ekspor terbesar RI hingga pada April lalu. Tercatat pula ekspor RI ke Malaysia mencapai 910 juta dolar Amerika Serikat atau menyumbang sebanyak 5,21% total ekspor di bulan tersebut. Dan juga adanya pembatasan yang terjadi di Malaysia, sektor yang paling terdampak adalah sektor pertambangan RI, di mana di dalamnya terdapat batu bara jelas dan juga ada besi dan juga baja, lalu komoditas yang biasa diekspor ke Malaysia. Dan
andai kita begitu ya melihat ataupun merujuk pada data yang dipublikasi oleh BPS, ternyata hingga kuartal pertama di tahun 2021 Indonesia masih mencatat surplus begitu perdagangan dengan Malaysia ini. Nilainya hingga 612 juta dolar Amerika Serikat. Dari angka tersebut neraca dagang kita naik sebesar 431,04% jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya surplus sebesar 115 juta dolar Amerika saja. Dan juga dan tersebut dampak yang selanjutnya adalah kita ketahui bersama begitu bahwa memang adanya pandemi COVID-19 ini juga Indonesia dan juga Malaysia adalah negara yang berbatasan darat begitu ya secara langsung. Dan bisa kita lihat memang di mana memiliki kemungkinan yang besar menyumbang kenaikan angka penyebaran COVID di Republik Indonesia apabila masih ada pelancong dari negeri jiran yang masuk begitu ke wilayah Indonesia. Nah, di sini kira-kira negara mana sih di ASEAN begitu yang masih masuk dalam rapor negatif terhantam pandemi COVID-19 ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang menurut laporan yang dipublikasikan oleh Bank Dunia ataupun World Bank, Thailand menjadi negara yang ekonominya terdampak paling parah selama ataupun sepanjang pandemi ini. Nah, memang baru-baru ini juga pemerintah Thailand juga melaporkan adanya kenaikan angka kasus positif COVID-19 yang memang cukup tajam dan membuat jumlah total kasus Thailand menembus lebih dari 100.000 kasus pada bulan Mei lalu. Ataupun Thailand berbeda begitu dengan Thailand. Di sini memang Vietnam menjadi negara satu-satunya di ASEAN yang dianggap kebal begitu ya dari hantaman pandemi COVID-19. Nah, memang negara-negara lain tersungkur diserang pandemi, namun Vietnam dinilai mampu atau berhasil mengalahkan virus karena warganya tak ada yang terinfeksi COVID-19 di masa awal pandemi. Nah, di sini memang di gelombang kedua ini Vietnam juga mempublikasikan bahwa pihaknya mulai khawatir begitu karena mengalami terhambatnya proses vaksinasi yang tersendat karena minimnya pasokan. Dan hal tersebut juga tentu dikhawatirkan oleh sejumlah orang ataupun sejumlah masyarakat Vietnam di mana membuat jumlah kasus di Vietnam akan mengalami peningkatan karena keterbatasan vaksin. Selanjutnya ada juga nih untuk Indonesia walau sudah sedikit melandai begitu ya bisa dikatakan jumlah kasus positif COVID-19 dengan angka 4.824 kasus ataupun tambahan kasus baru di satu hari kemarin, pemerintah nampaknya sudah mulai pede begitu bahwa Indonesia akan mengalami perbaikan ekonomi pada kuartal kedua di tahun ini. Dengan optimis Menko Perekonomian kita, Bapak Erlangga Hartarto juga dengan optimis begitu menaruh angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua di angka 7,8% dilihat dari tanda-tanda ekonomi yang mulai bergerak positif dan apakah ini akan terwujud kita nantikan saja. Dan juga kita juga selalu berharap angka kasus positif COVID-19 di tanah air pun terus bergerak melandai dan juga menuju pemulihan ekonomi Indonesia.